Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, Ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus, dan ku datang menyembahmu Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat ke-38 sampai dengan yang ke-44. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripada buahnya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah," dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu." Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayan itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini, saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu aman dalam perlindungan Allah. Sekali lagi, aman dalam perlindungan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam perenungan kita hari ini kita akan melihat ada suatu kejadian yang boleh terjadi di mana Allah boleh bekerja, boleh memelihara kehidupan umatnya. Kita melihat di mana ketika rombongan Nabi datang menemui Elisa di Gilgal, dan Elisa memerintahkan hambanya untuk boleh menyediakan kuali yang paling besar di atas api dan boleh memasak makanan untuk boleh dimakan rombongan Nabi tersebut. Kita melihat hamba itu pergi ke ladang dan memetik buah daripada sulur-suluran liar, dan mereka tidak tahu itu adalah makanan yang berbahaya atau tidak. Dan hambanya itu mengiris-irisnya dan memasak itu dan mencedoknya dan memberikan itu untuk boleh dapat dimakan oleh para rombongan Nabi tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi itu kita melihat ketika makanan itu dicedok, mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-40 dikatakan, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah," dan tidak tahan mereka memakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Situasi ini mungkin akan membuat Elisa takut, karena dia yang telah memerintahkan hambanya untuk memasak dan mencedoknya untuk boleh disajikan kepada rombongan nabi tersebut. Namun kita melihat ada ketenangan di dalam hati Elisa. Rasa takut tidak memelihara kehidupannya lagi. Tetapi yang ada di dalam hati Elisa sebagai orang yang telah melihat akan kuasa Allah yang boleh bekerja di tengah-tengah kehidupan seorang nabi yang ia layani, yaitu Elia yang telah naik ke surga. Dan sebagaimana dia melihat itu dan kuasa itu juga telah diberikan kepadanya. Ini membuat Elisa tidak merasa takut lagi. Sehingga dia berkata di ayat yang ke-41, tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Luar biasa akan pertolongan Allah, pemeliharaan Allah dalam kehidupan hamba-hambanya, bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang menaruh pengharapan bahkan menyerahkan hidupnya kepada Allah. Kita melihat sekalipun ada maut di dalam kuali itu yang akan mengambil nyawa daripada orang-orang yang akan memakan makanan yang dimasak oleh hamba Elisa, yang dicedok, disediakan, diberikan kepada mereka. Namun ketika ada ketenangan, ada kepercayaan bahwa Allah akan memelihara, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik, kita melihat dengan tenang Elisa mengambil tepung dan melemparkannya ke dalam kuali serta berkata, cedoklah. Mungkin orang-orang yang boleh melihat itu, jikalau tidak ada kepercayaan, maka mereka akan bilang, Elisa, apa maksudmu? Engkau mau membunuh kami? Namun kita melihat ketika Elisa melemparkan itu, dan rombongan nabi percaya bahwa ada kuasa yang telah diberikan Allah dalam diri Elisa, mereka percaya. Dan dikatakan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Ini adalah suatu kejadian yang sangat luar biasa. Bagaimana Allah memelihara kehidupan umatnya. Sekalipun ada maut dalam kuali itu, namun ketika hati kita percaya, sebagaimana yang dialami oleh Elisa, kuasa Allah bekerja, boleh menyingkirkan maut yang ada dalam kuali itu, sehingga mereka boleh makan dan boleh merasa kenyang. Dikatakan yang ke-42, inilah suatu kejadian yang kedua. Ayat ke-38 sampai dengan 41 berbicara bagaimana makanan yang memiliki racun. Ayat ke-42 sampai ke-44 ini kejadian yang berbeda kembali. Ini bagaimana Elisa memerintahkan kembali hambanya untuk memberi makan 100 orang dengan 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Dan ini ada pada mereka karena ada seorang dari Baal Salisa membawa bagi abdi Allah yaitu roti hulu hasil sebanyak 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Ketika ini diberikan kepada abdi Allah yaitu Elisa, ia berkata kembali kepada hambanya, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Sehingga ayat 43 kita melihat apa yang boleh dikatakan oleh pelayannya itu. Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masuk akal apa yang dikatakan oleh pelayan Elisa. Bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Hanya ada roti 20 jelai dan gandum baru dalam sebuah kantong. Pelayan Elisa merasa itu tidak pantas untuk dihidangkan. Itu akan adalah sebuah penghinaan. Namun kita melihat ayat ke-43 dikatakan oleh Elisa, jawabnya kepada pelayan itu, berikanlah kepada
orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Dengan mendengar jawaban itu, pelayan itu menghidangkannya di depan mereka, dan makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita melihat kalau kita flashback, mungkin sering mendengar mulai dari kita anak sekolah minggu sampai dewasa, bagaimana cerita Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dan memiliki sisa 12 bangkuk. Bahkan ada kejadian 4.000 orang lagi. Kita melihat suatu hal yang luar biasa, dan ini juga dialami oleh Nabi Elisha ketika dia memberi makan 100 orang dengan 20 roti jelat. Ada kuasa Allah yang memelihara kehidupan. Allah tidak akan mempermalukan hamba-hambanya. Allah tidak akan mempermalukan umatnya ketika kita menaruh harapan kita kepadanya, kepercayaan kita kepadanya. Maka Allah akan turut bekerja sebagaimana yang dialami oleh Nabi Elisha, bahwa 20 roti jelat itu akan memiliki sisa sekalipun yang memakan ada 100 orang. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengingatkan, meneguhkan hati kita bahwa di dalam Allah ada perlindungan yang aman. Di dalam Allah kita akan mengalami sukacita. Di dalam Allah kita akan menerima berkat-berkat yang senantiasa membuat kita bersukacita. Sekalipun mungkin akan ada tantangan, tapi itu akan membuat kita semakin teguh beriman kepada Allah. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, tetaplah percaya kepada Allah. Andalkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Maka di dalamnya kita akan merasa aman. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Elisha, bahkan para nabi, rombongan nabi yang datang, bahkan pelayannya. Sekalipun pelayannya berkata, bagaimana? Tapi ketika abdi Allah itu boleh berkata dan dia percaya, maka Allah turut bekerja. Demikian dengan kehidupan kita. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita telah membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita imani itu, sehingga lewat itu hidup kita boleh dituntun dan mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Dalam kesulitan apapun kita merasa aman dalam perlindungannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam-Mu kami akan aman. Oleh karena itu, ajar kami tetap setia dan percaya, sehingga kami dalam setiap kehidupan kami terus mengandalkan Tuhan Allah, dan kami akan melihat akan kuasa Allah yang boleh bekerja memelihara kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, dan Tuhan kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan.